Karena kan siklus pembahasan anggaran sudah selesai. Dan ini juga gini Bun, ini juga berdasarkan data yang dari punya ini belum terserap semua nih, sisanya masih banyak mereka. Apalagi dengan gejolak pembangunan rumah sakit umum yang ada di Depok sekarang yang nggak menentu nih. Peletakan batu pertamanya yang direncanakan bulan Mei karena banyak masalah mereka kan. Akhirnya nanti baru tanggal 20 ini nanti akan silpa besar-besaran nih Bun. Saat PMK ya bahwa di Kerawang itu selalu mendapatkan DBHC-HT terbesar sejabar ya. Itu mulai dari 90 miliar, kemudian tahun kemarin dengan PMK 215 itu dapat 105 miliar, dan sekarang ini dapat 146 miliar. Khusus Kabupaten Kerawang yang notabene sejabar mendapatkan BLT terbesar, itu di kami nggak dikasih. Sudah hampir 3 tahun kami tidak pernah mendapat atau sedikit kecil aku belum pernah merasakan mendapatkan DBHCT itu. Padahal saudara-saudara kami yang ada di Surabaya, Jawa Tengah, dan di Pekalongan, Cirebon yang tetangga kami sudah mendapatkan itu. Ya, dana tersebut akan diberikan kepada karyawan yang kena dampak PHK. Hampir setiap ada kenaikan cukai itu di awal tahun, itu 2 bulan setelahnya itu selalu ada PHK dari perusahaan Sampurna ataupun Polres. Tapi kalau melanjutkan informasi dari Pak Bambang bahwa yang kena dana itu adalah karyawan yang ter-PHK, itu sampai saat ini pun teman-teman saya pun itu pun yang terkena PHK itu nggak dapat apa dari dana BLT itu. Di mana satu perusahaan membayar pajak terbesar dan harus dikembalikan lagi kemana uang pajak tersebut. Pelaksanaan terkait DBHC. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, tentunya akan reward dan punishment itu adalah penilaian dari Kementerian Keuangan. 40% dari DBHC-HT ini digunakan untuk bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, DBHC-HT ini juga bisa digunakan untuk bidang penegakan hukum. Porsinya 10%. Nah, 50%-nya ini adalah untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Tentunya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, kami bisa memberikan juga berdasarkan PMK ini bisa diberikan sanksi kepada Pemda. Bisa saya dengan ibu tidak bisa di sini Bu ya. Mana ibunya apa ya? Biar nanti duduk di sini. Sudah makan Pak? Udah Bu, enak Ya. banget makanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Bibianti, anggota DPR RI Komisi 11 yang sebagai wakil dari Bapak sekalian daerah pemilihan Jawa Barat 7 mewakili Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dengarkan dulu aspirasinya Bu dari kawan-kawan. Nanti Ibu yang akan menyampaikan beberapa atau akan menjawab persoalan ataupun penyampaian dari kawan-kawan Federasi Pekerja Tembakau. Jadi pada saat itu kami sangat cepat sekali ya Bu ya. Pada tahun 2014 yang lalu, sebelum Presiden SBY turun, itu sudah masuk di dalam program legislasi nasional terhadap undang-undang yang akan dibuat, yaitu Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat yang akhirnya menjadi hak keuangan pusat dan daerah. Salah satu yang memberikan usulan nama judul hak keuangan pusat daerah itu adalah Vera Febianti pada saat itu. Karena saya paham sekali, dan pada saat itu pada saat pembahasan kami sudah mengundang seluruh asosiasi maupun asosiasi DPRD, asosiasi bupati, dan seluruh asosiasi yang bergabung terhadap kepentingan para stakeholder yang khususnya untuk mengenai rancangan dana bagi hasil. Bahkan kami mengundang bupati pada saat itu, seluruh bupati, wali kota, dan gubernur. Fraksi Demokrat
telah mengundang secara khusus seluruh bupati-bupati maupun juga kepala daerah yang di-endorse oleh Partai Demokrat pada saat itu. Saat itu tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya. Ada agendanya, bisa dilihat nanti. Kami mengundang secara Zoom meeting, ingin mendengarkan masukan-masukan yang terkait rancangan DBH pada saat itu. Seluruh bupati dan kepala daerah yang dari Demokrat hadir. Sangat disayangkan bupati kami yang memang kebetulan pada saat itu menjadi ketua DPC diundang tapi berhalangan hadir, walaupun secara Zoom meeting, sehingga kami tidak tahu maksud dan tujuannya, aspirasinya seperti apa. Padahal di mana di Karawang itu ada sebuah pabrik rokok terbesar di situ, Philip Morris, dan juga seluruh komponen pabrik itu terbesarnya dipusatkan di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, di mana dapil saya. Sehingga memang kami tidak punya wakil yang ada di Purwakarta dan juga di Bekasi, tapi kita punya wakil yang ada di Karawang. Namun beliau saat itu berhalangan hadir, yang memang mungkin ada kepentingan yang lain. Jadi kami menyampaikan, menyaring beberapa aspirasi khususnya mengenai DBHCT. DBHCT ini dana bagi hasil, termasuk dana bagi hasil sawit pada saat itu Bu ya, DBH sawit. Dan juga saya pernah menyarankan berkaitan dengan beberapa komponen, yaitu mengenai DBH untuk perindustrian, untuk kabupaten industri, tapi ternyata pada saat itu tidak dimasukkan komponen itu Bu ya, untuk masukkan Bu, untuk daerah perindustrian, termasuk tujuannya untuk Karawang dan Bekasi. Kita mengusulkan itu, tapi concernnya adalah itu bisa dimasukkan di dalam kesejahteraan para masyarakat, yaitu dana BLT dan lain sebagainya. Pada saat itu pembahasannya Bu, memang karena masalah teman-teman perlu ditahu historinya, kita membahas itu pada masa COVID. Jadi kita sengaja meminta kepada Menteri Keuangan untuk kesehatan pada saat itu, karena kesehatan bisa bermacam-macam. Fokus kita adalah bagaimana menjalankan peraturan PEN, Program Ekonomi Nasional, yang memang dialokasikan khusus untuk secara stated terhadap Undang-Undang Nomor 1 dan Peraturan Pemerintah Perpu Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 2 ya Bu ya, tahun 2021 kalau nggak salah, mengenai pemulihan ekonomi nasional, dan memang fokus kita untuk kesehatan pada saat itu. Masuklah ini barang HKPD. Jadi saya minta stated untuk dituliskan memang untuk kesejahteraan para buruh tembakau. Jadi memang PMK yang masih digunakan oleh Menteri Keuangan ini adalah PMK sebelum Undang-Undang HKPD itu lahir tahun 2015. Padahal Undang-Undang HKPD itu tahun 2021. Jadi kan sebelum. Jadi memang kami meminta dan mendesak pada Menteri Keuangan pada saat itu juga segera untuk dilakukan revisi PMK 215. Karena turunannya sudah harus disesuaikan dengan kondisi. Bukan bapak-bapak saja yang datang, saya juga didatangkan oleh pekerja tembakonya langsung dari Jawa Tengah. Mereka datang dan mereka menyampaikan aspirasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Vera Febianti, MSI, anggota DPR, Komisi 11, perwakilan kami dari Dapil 7 Jabar yang memang menyangkut 3 kabupaten, Bekasi, Karawang dan Purwakarta, dan kami ini dari Karawang Bu, gitu. Kemudian yang kami hormatin juga Ibu Fitri ya, dari DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormatin juga sahabat saya nih, Bapak Ferry ya, Bapak Ferry ini adalah sahabat kami yang selalu support, dan kepada pengurus maupun ketua-ketua PUK. Nah, ini ketua-ketua PUK saya bawa juga ketua perwakilan dari pabrik rokok. Ini ada Philip Morris sama HMS yang ada di Karawang Ibu. Perkenalkan, nama saya Bambang Subagio, saya Ketua PC, Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Kabupaten Karawang. Saya juga Wakil Ketua 3 di Provinsi Jabar,
terkait juga tentang rokok tembakau, dan alhamdulillah sampai saat ini masih dikasih amanah di pimpinan pusat di Federasi Rokok, Tembakau, Makanan Minuman. Ada beberapa hal, Bu, yang kami perlu sampaikan. Yang pertama adalah bahwa dari saat PMK, ya, bahwa di Karawang itu selalu mendapatkan DPHC-HT terbesar sejabar, ya, itu mulai dari 90 miliar. Kemudian tahun kemarin dengan PMK 215 itu dapat 105 miliar, dan sekarang ini dapat 146 miliar. Jadi sangat besar di situ. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa untuk daerah lain, ya, itu 3 tahun berturut-turut ini alhamdulillah selalu mengelola dana DPHC sesuai dengan PMK. Kami di Kabupaten Karawang, Bu, dengan adanya PMK dari 3 tahun berturut-turut ini, kami selalu mengajukan proposal, selalu menanyakan dan audien dan sebagainya, ya. Cuman yang jadi masalah di kami adalah untuk khusus Kabupaten Karawang yang notabene sejabar mendapatkan BLT terbesar, itu di kami nggak dikasih. Alasannya yaitu salah satunya adalah bahwa di peraturan tersebut mengacu ke dibagikan lewat dinas sosial mengacunya ke Permendagri, dan Permendagri di situ adalah syaratnya orang itu tersebut harus DPHK dulu. Padahal kalau kita mengacu ke PMK, di situ jelas sekali. Poin 1 yang mendapatkan BLT salah satunya adalah buruh tani dan buruh rokok. Nah, yang poin B baru buruh rokok yang ter-PHK. Artinya menurut kami bahwa buruh rokok yang masih kerja itu harusnya diutamakan dulu. Nah, seperti itu. Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Vera, Bu Fitri, dan Pak Ferry, ya, sudah menerima kami atau memfasilitasi kami lah bisa datang sini lah. Saya sebagai pengurus pabrik perusahaan rokok yang ada di Karawang, yaitu PT Philip Morris Indonesia, sudah hampir 3 tahun, Bu. Kami tidak pernah mendapat atau sedikit kecil aku belum pernah merasakan mendapatkan DPHC itu, Bu. Yang kebanyakan tuh anggota kami selalu bertanya itu, padahal saudara-saudara kami yang ada di Surabaya, Jawa Tengah, dan di Pekalongan, Cirebon yang tetangga kami sudah mendapatkan gitu, Bu. Dan saya sebagai pengurus lah, kedepannya saya minta Bu Vera bisa bantu untuk tahun ini kita bisa mendapatkan DPHC lah, Bu. Mungkin aspirasi dari saya itulah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, Bu, saya Denny Gunawan dari Sekretaris PUK PT HM Sampurna yang dari Karawang. Betul melanjutkan dari Pak Ketua Pak Bambang bahwa kami di Sampurna itu ada 7 plan, Bu, yang berafiliasi dengan Philip Morris. Ada di Surabaya ada 2, itu Taman Sampurna sama Rumput 1. Ada di Keraksaan, Sukorejo, Malang, yang 2 Sampurna Karawang sama Philip Morris. Itu dari 7 itu, Bu, kami yang dari Karawang yang tidak dapat BLT DPHC itu. Yang 5 dari plan Sampurna yang di Jawa Timur termasuk Sukorejo itu mereka dapat. Terakhir yang di Sukorejo, yang di Surabaya itu di bulan Oktober. Pembagiannya langsung oleh gubernur dan bupati ada. Itu. Terus melanjutkan dari Pak Ketua bahwa ya dana tersebut akan diberikan kepada karyawan yang kena dampak PHK. Padahal dari setiap kenaikan cukai itu, Pak Bu, per tahun gitu ya, perusahaan kita itu apalagi karyawan itu yang paling selalu kena dampaknya dari kenaikan cukai itu, Bu. Hampir setiap ada kenaikan cukai itu di awal tahun, itu 2 bulan setelahnya itu selalu ada PHK dari perusahaan Sampurna ataupun Philip Morris. Tapi kalau melanjutkan informasi dari Pak Bambang bahwa yang kena dana itu adalah ya, karyawan yang ter-PHK, itu sampai saat ini pun teman-teman saya pun itu, Bu, yang terkena PHK itu nggak dapat apa-apa dari dana BLT itu.
Kami coba nanya ke BPKAD, dana itu di mana saja sih dikasih. Nah, ternyata ada sekitar 8 dinas. Masing-masing dinas itu sampai saya datangi satu-satu, Bu. Contoh misalnya Dinsos, katanya buat yatim piatu. Saya minta buktinya, datanya mana? Nggak ada, seperti itu. Contoh misalnya kemarin saya sorotin itu terkait Satpol PP. Kalau saya sebenarnya ngiri dengan daerah-daerah lain. Di situ sudah ada banner plang gempur rokok ilegal. Di Kerawang itu nggak ada seperti itu. Bahkan sempat kami coba tanya mana dana yang memang dikucurkan. Kalau tahun kemarin itu hampir 2,7 ya miliar, itu saya tanya program kerjanya mana, belum tahu. Jawabannya seperti itu. Makanya di sini ya mohon maaf, mungkin karena kami juga sudah dalam tanda kutip jengkel, akhirnya semua itu saya coba uber, Bu, dari beberapa dinas. Dan ternyata sampai saat ini mohon maaf, kesannya tidak serius. Cuman kalau ditanya dananya masih ada nggak? Habis. Ini kan yang membuat kami juga mohon maaf, gimana ya, hak kami merasa diambil, sedangkan pertanggungjawaban dana tersebut juga mohon maaf bagi kami kok kayaknya tidak dipertanggungjawab dengan baik, seperti itu. Tentu nanti Bu Fitri akan menyampaikan khususnya untuk tadi kan sebagian besar mengenai keluh kesah ya Bu ya, keluh kesah yang secara faktual bahwa memang di Karawang ini adalah salah satunya yang terbesar Philip Morris dan HM Sampurna, di mana mereka adalah penyumbang pajak terbesar, tidak bisa dipungkiri. Karena mereka menyumbang pajak terbesar, konsekuensinya pajak itu kan dibawa ke DBH. Turunan DBH itu termasuk DBHCT. Itu kan flow-nya seperti itu ya. Di mana satu perusahaan membayar pajak terbesar dan harus dikembalikan lagi kemana uang pajak tersebut. Pemerintah pusat sudah menganggarkan, sudah membuat aturan, namun lagi-lagi ini yang terjadi kenyataan. Jadi kalau memang tadi Ibu sampaikan bahwa anggaran tersebut untuk apa dan apa, mereka ini orang yang di daerah yang tahu persis apakah betul penggunaannya sesuai dengan apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Namun mungkin Ibu secara jelas nanti akan menyampaikan terkait mengenai PMK maupun nanti Bapak mungkin surat yang balasan dari Menteri, dari Kementerian Keuangan juga bisa ditampilkan bahwa sudah ada perintah. Nanti mungkin akan bisa diklarifikasi, akan ditelusuri oleh Ibu Fitri sejauh mana. Saya kira terima kasih masukan dari kawan-kawan semua, tapi ini menjadi catatan kita bahwa masyarakat harus tetap mengawal seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran APBD yang ada di daerah pemilihan, yang ada di kabupaten maupun kota seluruhnya, khususnya untuk dana DBHCT. Karena memang inilah penyerapan pengawalan ini memang dibutuhkan dari masyarakat, Bu. Kalau saya sudah sering teriak di Komisi 11, tapi ya lagi-lagi kita kembalikan karena mereka adalah orang yang paling terdampak terhadap kebijakan ini. Dan ini menjadi catatan kita semua, karena ada Bu peraturan yang reward and punishment di dalam pembagian dana alokasi khusus maupun DBH. Apabila satu kabupaten yang berhasil meningkatkan stunting akan mendapatkan, untuk tahun 2023 ini sudah jelas ini PMK-nya Bu ya, akan mendapatkan reward, berhasil ketika satu kabupaten difokuskan untuk bisa menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrim. Pertanyaannya, 2 poin ini yang menjadi catatan kami di anggaran APBN itu tertulis, apakah itu bisa mendapatkan, kalau kita kaitkan dengan peraturan yang baru ya Bu 23, tapi ini kaitan dengan pelaksanaan terkait DBHCT. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, tentunya akan reward dan punishment itu adalah penilaian dari Kementerian Keuangan. Karena ini sudah stated, kita sudah berulang kali, satu daerah yang gagal melakukan penyerapan atau hal-hal lain ya tentunya itu mendapatkan reward dan punishment. Begitu sebaliknya, kalau mereka berhasil tentunya akan mendapatkan reward.
juga turunannya adalah desa. Satu desa juga yang bisa menanggulangi keberhasilan menjadi desa yang dianggap desa yang berhasil, tentunya akan mendapat penambahan. Tapi kalau enggak ya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vera Febianti, Pak Bambang, Pak Ferry, Bapak Ibu perwakilan dari Federasi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa memberikan sedikit penjelasan Bapak Ibu mengenai tadi kegundahan Bapak-Bapak ya mengenai penggunaan DBHCHT. Nanti saya coba jelaskan dulu sedikit ya Bapak Ibu tentang DBHCHT. Jadi DBHCHT ini tadi betul seperti yang dikatakan Ibu Vera, ini tergantung dari penerimaan CHT yang diterima oleh yang dihasilkan oleh suatu daerah. Jadi kalau suatu daerah ini penerimaan CHT-nya tinggi, dia akan mendapatkan DBHCHT tinggi. Sebaliknya yang penerimaan CHT-nya rendah ya dapat DBHCHT-nya juga rendah. DBHCHT ini Bapak Ibu ini ditujukan untuk pertama mengatasi eksternalitas atau dampak negatif dari merokok. Kan kalau merokok ini ada ya dampak negatifnya bagi kesehatan. DBHCHT ini salah satunya ditujukan juga untuk menanggulangi dampak itu. Kemudian yang kedua, DBHCHT ini juga untuk mendukung kebijakan cukai. Memperhatikan itu Bapak Ibu untuk penggunaan DBHCHT, nah, ini sesuai PMK 2015 itu kita arahkan penggunaannya. 40% dari DBHCHT ini digunakan untuk bidang kesehatan. Ya, ini karena tadi kaitannya dengan mengatasi dampak negatif. Di dalam bidang kesehatan ini ada opsi-opsi kegiatan yang bisa dilakukan Pemda. Bisa untuk membangun vaskes, bisa pengadaan alat kesehatan, buat penanganan stunting, dan ada berbagai opsi kegiatan yang ada di PMK. Jadi 40% DBHCHT untuk kesehatan itu sudah merupakan amanat PMK yang Pemda perlu lakukan. Itu yang pertama untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, DBHCHT ini juga bisa digunakan untuk bidang penegakan hukum. Porsinya 10%. Ya. Dalam bidang penegakan hukum ini salah satunya bisa untuk operasi pemberantasan BKC ilegal. Bisa untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Jadi tadi kalau Bapak cerita, lihat ada baliho, stop BKC ilegal gitu ya. Nah itu untuk hal-hal seperti itu yang pemberian informasi, sosialisasi peraturan itu bisa juga dengan bagian DBHCHT yang 10%. Tadi udah 50% ya Bapak Ibu ya, 40% kesehatan, 10% buat penegakan hukum. Nah 50%-nya ini adalah untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Di dalam porsi yang 50% ini juga ada berbagai macam pilihan kegiatan. Ya. Ada untuk peningkatan kualitas bahan baku. Ini mungkin terutama untuk daerah-daerah yang penghasil tembakau ya, Bapak Ibu. Mereka perlu bantuan sapras pertanian, bantuan pupuk dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk peningkatan produktivitas industri tembakau. Nah, kemudian bisa juga untuk pemberian bantuan serta untuk peningkatan keterampilan kerja. Ya. Jadi dalam porsi 50% ini ada berbagai opsi kegiatan juga Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau dilihat dari kebutuhannya buruh rokok, itu mungkin yang paling dekat itu adalah yang untuk pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja. Tadi kalau saya dengarkan dari Bapak Ibu itu yang menjadi concern ya Bapak Ibu. Ada yang kawan-kawannya mendapat BLT tapi ada yang tidak dapat, ada yang kawan-kawannya dapat peningkatan pelatihan keterampilan kerja tapi ada juga yang tidak dapat. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam penggunaan DBHCHT itu bisa Bapak Ibu digunakan untuk BLT dan peningkatan keterampilan kerja. Nah sekarang penerimanya siapa nih? Kan dalam satu masyarakat di daerah ini kan banyak anggota masyarakat. Siapa saja sih yang bisa diberikan bantuan dan bisa diberikan pelatihan kerja? Di dalam PMK 2015 Bapak Ibu ini sudah di-state dengan jelas bahwa untuk pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja itu ada 3 golongan yang bisa menerima. Pertama adalah buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. Ya, itu bisa diberikan.
bantuan dan peningkatan keterampilan kerja. Kemudian yang kedua, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga, anggota masyarakat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita melihat di dalam pengaturan di PMK ini, Bapak Ibu, buruh pabrik rokok itu bisa mendapatkan bantuan BLT, ini bisa. Kemudian peningkatan keterampilan kerja, buruh itu bisa menerima, baik yang masih bekerja maupun yang sudah PHK. Jadi kalau dalam PMK sudah mengatur demikian, Bapak Ibu. Nah, dalam pelaksanaannya DBHCHT ini kan diserahkan kepada pemerintah daerah ya, Bapak Ibu. Ini kan menjadi bagian dari pengelolaan keuangannya di daerah. Ketika dikelola oleh pemerintah daerah, ini tentunya akan menyesuaikan juga dengan program-program yang ada di daerah. Jadi kalau misalnya kita melihat ada beberapa variasi, Pemda A menggunakannya untuk kegiatan ABC, Pemda B menggunakan untuk kegiatan ABCD, misalnya seperti itu. Nah, ini memang karena di dalam pelaksanaannya ada variasi penerapan kebijakan oleh pemerintah daerah. Ini mungkin kalau bicara sejarah yang lebih ke belakang lagi, Bapak Ibu, ini kita sekarang kan sudah desentralisasi fiskal ya. Ini dalam artian pemerintah daerah ini memang diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaan keuangannya. Tetapi tentunya ada nih koridor-koridor peraturan yang perlu diikuti oleh pemerintah daerah. Jadi kalau aturannya meminta Pemda untuk melakukan sesuatu atau mengalokasikan sesuatu untuk suatu kebutuhan, ini tentunya Pemda tetap harus melakukan. Jadi untuk penggunaan DBHCHT seperti itu, Bapak Ibu, pada prinsipnya di PMK ini sudah dibuka penggunaan DBHCHT untuk buruh rokok, baik untuk pemberian bantuan atau pelatihan keterampilan kerja. Nah, di dalam pelatihan keterampilan kerja ini juga sebetulnya nggak terbatas pada pelatihan kerja saja, Bapak Ibu, tapi bisa juga ada bantuan modal kerja, misalnya itu ada di state di PMK-nya, ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk penggunaan DBHCHT. Nah, kami dalam rangka Monek ini kami juga meminta Pemda untuk menyampaikan laporan penggunaan DBHCHT-nya. Jadi dari situ kami bisa melihat apakah Pemda sudah memenuhi ketentuan dalam PMK atau belum. Ya. Nah, tentunya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, kami bisa memberikan juga berdasarkan PMK ini bisa diberikan sanksi kepada Pemda. Untuk penerimaan bantuan itu apakah bisa untuk buruh yang masih bekerja, dan apakah untuk BLT itu bisa bagi buruh yang masih bekerja, dan itu sudah kami sampaikan surat tanggapannya bahwa sesuai PMK itu bisa diberikan ya. Nah, tentunya untuk pemberian BLT ini ada juga nih Pak aturan-aturan yang perlu diikuti oleh Pemda. Misalnya kalau dalam PMK ini ada ketentuannya, kalau Pemda mau memberikan BLT itu perlu menyusun perkada. Di dalam perkada itu nanti diatur kan, kalau memberikan bantuan kan harus jelas ya ini bantuannya buat siapa, berapa lama jangka waktunya, besarannya berapa yang diberikan. Nah, itu kita amanatkan dalam PMK supaya Pemda membuat perkada yang isinya poin-poin tadi, Bapak Ibu. Kalau memberikan BLT misalnya kepada buruh rokok ya nanti disebutkan penerimanya buruh rokok, misalnya besarannya berapa, selama berapa bulan misalnya diberikan ya. Pemda perlu menyusun perkada itu. Ini juga sebagai pertanggungjawaban Pemdanya, sebagai dasar Pemda juga untuk melakukan kegiatan bahwa ini ada loh aturannya. Berapa anggaran yang sudah diturunkan untuk Karawang? Mungkin Ibu bisa menyampaikan secara highlight penggunaan untuk DBHCT, nanti biar teman-teman di lapangan melakukan sinkronisasi seperti itu. Ya, baik Bu Vera. Jadi kalau untuk DBHCHT Kabupaten Karawang ini alokasinya sudah dituangkan di dalam PMK. Jadi kalau untuk alokasi DBHCHT ini pertama alokasinya adalah ke provinsi, kemudian setelah itu baru dialokasikan ke kabupaten kota. Nah, untuk Kabupaten Karawang sendiri itu untuk alokasinya dituangkan dalam PMK 3 tahun 2023 ya.
Untuk tahun berjalan ini, Bu Vera izin, ini memang kami masih dalam proses kompilasi untuk laporan realisasi. Mungkin untuk yang tahun 2022 itu beberapa pokok-pokok laporannya sudah kami terima, dan ini memang penggunaannya sebagian besar ini memang sudah sejalan dengan PMK. Misalnya untuk kesehatan seperti itu Bu, itu sudah dialokasikan. Kemudian untuk penegakan hukum itu juga sudah dialokasikan, dan untuk kesejahteraan masyarakat itu dari Pemkab Karawang itu sudah mengalokasikan. Ya, namun mungkin lebih perlu dipertajam lagi nanti mengenai pengaturan penerimanya mungkin Bu, tadi. Mungkin demikian Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri, bahwa memang laporan yang diterima oleh Kementerian Keuangan terkait tahun 2022 tadi sudah dijelaskan, namun tahun 2023 masih tahun berjalan ya. Nanti mungkin motifnya bisa Ibu menjadi perhatian khusus. Kalau tadi apa yang Ibu sampaikan 2022 sudah dilakukan, mungkin kawan-kawan untuk bisa, tadi kan sudah dapat penjelasan dari Pak Bambang, mereka sudah nanyakan kemana uangnya sesuai dengan laporan 2022. Itu waktu Bapak menyampaikan itu tahun 2022 atau untuk anggaran 2023 Pak? Itu PMK 215 Bu. Bukan? Waktu itu. Bukan, yang maksudnya kemana yang tadi kan menyampaikan ada juga pelatihannya kemana? Berarti 2022. Barusan baru udah kirim. Ini yang dikirim BPKAD tentang pertanggungjawaban dia di 2022. Ini di akhir tahun pun dijelaskan di sini Silpa 24,8 miliar. Ada semua Bun tadi dua. Oke. Iya. Nah, dari situ sinkron nggak ya untuk tahun 2022 ini? Sinkron. Yang disampaikan. Sinkron. Ini ada 24,8 miliar di update kemarin Bun, yang tidak BPHCT? Ya, dia tidak berani dihabiskan tuh. Silvanya dikembalikan. Nah, Silpa sekarang gimana Bu? Informasinya bisa ditambah ke tahun berikutnya atau? Iya. Untuk Silpa itu kadang-kadang memang ada kegiatan yang tidak bisa terlaksana ya, mungkin karena batas waktu atau mungkin outputnya sudah tercapai tapi ada sisa anggaran, itu bisa jadi Silpa. Nah, apabila ada Silpa, Bapak Ibu, ini nanti perlu digunakan untuk DBH-CHT juga. Jadi kalau Silpanya itu Silpa dari DBH-CHT, ya Pemda anggarkan lagi penggunaannya untuk DBH-CHT juga, sesuai ketentuan DBH-CHT maksud saya. Jadi kalau ada Silpa 10 miliar misalnya, nah 10 miliar itu juga nanti penggunaannya seperti PMK 215 itu Pak. Buat kesehatan 40%, buat kesejahteraan masyarakat, buat penegakan hukum, dan tadi seterusnya seperti yang persentase diatur di dalam PMK. Jadi kalau Silpanya ini adalah Silpa dari DBH-CHT, ya penggunaannya tadi mengikuti PMK 215, tidak bisa digunakan untuk di luar itu. Ditambah ke tahun berikutnya atau gimana Bu? Apa hilang kembali? Tidak, kembali ke pemerintah pusat. Kembali ke pemerintah pusat atau ditambahkan ke yang tahun depan? Untuk tahun depannya dianggarkan lagi Pak. Jadi misalnya di 2023 ini ada Silpa DBH-CHT, akhir tahun nih sudah tidak terpakai ya, di sampai Desember kan sisa. Nah nanti di 2024 itu dianggarkan lagi untuk dilakukan di 2024. Ya. Prinsipnya kalau DBH-CHT tetap ada di kas daerah atau kembali? Di kas daerah Pak, kami tidak meminta dikembalikan ke pusat, itu digunakan untuk kegiatan DBH-CHT. Kalau memang ada sisa anggaran Silpanya itu memang yang tidak terpakai, seperti yang tadi Ferry sampaikan, bahwa karena kekhawatiran sudah tercium sehingga itu tidak digunakan. Ini khusus DBH-CT ya. Betul. Gini, DBH-CT itu harus diperhatikan juga, mungkin harus ditelusuri apakah betul 23 miliar itu murni DBH-CT atau mungkin ada mix dengan penggunaan anggaran atau terjadi efisiensi, bisa juga Ibu ya. Tapi mesti ditelusuri, betul nggak 23 itu berapa persen sih untuk yang memang anggaran DBH-CT. Kalau memang ada 100% itu yang 23%, saya kira nggak mungkin. Pasti ada juga anggaran yang sudah tercampur sisa anggaran tersebut. Tapi kalau memang itu ada haknya DBH-CT, tentunya itu memang tadi Ibu bilang tidak bisa tidak dikembalikan, tapi program itu menjadi dianggarkan kembali, dirancang lagi untuk tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, saya memahami apa yang disampaikan Pak Bambang. Keluhan ini sebetulnya sudah tahun bertahun ya disampaikan, tapi setiap tahun tidak ada realisasi, tidak ada penyempurnaan dari apa yang disampaikan aspirasi dari pekerja buruh rokok.
Jadi artinya aspirasi teman-teman ini bukan hanya tahun 2023 Bu, tahun-tahun berikutnya sebelumnya juga sudah menyampaikan. Tapi kok sudah ada kekhawatiran pun juga tidak disempurnakan. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Kalau selama 2 tahun berturut-turut terjadi hal seperti itu, apa konsekuensinya? Itu kan maksudnya ya, seperti apa? Nah apakah Kementerian Keuangan ini membiarkan atau memang monetarinya tidak bisa dilakukan? Gitu loh. Iya. Sebatas mana gitu loh, saya pengen tahu. Kalau terus-menerus seperti ini kan nggak akan sehat Bu. Nanti ini tahun 2023 ini kan sudah selesai. Sudah untuk tahun anggaran 2024. 2023 ini kan sudah selesai waktu dibahas tahun 2022. Artinya mereka tidak bisa melaksanakan karena tahun 2023 ini sudah tahun berjalan, bahkan sudah mau habis nih. Ya kan? Nah, untuk tahun 2024 kan juga saya nggak tahu apakah perencanaan di APBD saya kira sudah selesai. Berarti tahun 2024 nggak masuk lagi di barang ini, Bu. Ya kan? Paham ya? Iya. Karena kan siklus pembahasan anggaran sudah selesai tahun Dan ini juga gini Bun, ini juga berdasarkan data yang Ferry punya ini belum terserap semua nih. Sisanya masih banyak mereka. Apalagi dengan gejolak pembangunan rumah sakit umum yang ada di Depok sekarang yang nggak menentu nih. Peletakan batu pertamanya yang direncanakan bulan Mei karena banyak masalah mereka kan. Akhirnya nanti baru tanggal 20. Ini nanti akan silpa besar-besaran nih Bun. Nah ini ya mohon enggak, kalau memang ada dana silpa itu ya perjuangkan. Nah, dana silpa itu tentunya kembali lagi ketika menjadi perhatian monitoring yang monefnya Bu, untuk diperuntukkan khususnya tahun 2024 ini kan perencanaan silpa ini kan baru kelihatan nanti di akhir 2023. Iya. Saya nggak tahu pembahasan APBD ya, karena kalau di APBD untuk tahun anggaran 2024 sudah selesai, kami sudah selesai. Kalau APBD saya nggak tahu siklusnya seperti apa. Tentunya itu harus dirancang kembali menjadi perencanaan di tahun 2024 apabila ada silpa. Padahal ini kita sudah bulan November, saya kira ini udah lewat barang ini. Kemungkinan tahun 2025, kecuali quote and quote ada desakan atau catatan khusus dari Kementerian Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan yang bisa melakukan kajian dan memeriksakan secara komprehensif mengenai penggunaan dana dari BHCT itu. Saya kira terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat maupun penyambutan yang tidak sempurna, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.